Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Fatmala Putri dari jurusan Budidaya Perairan Angkatan 2018. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aquaponik. Nah, ini adalah mata kuliah dari Teknologi Pengolahan Limbah Aquaculture. Nah, untuk yang pertama, apa sih itu aquaponik? Nah, aquaponik itu adalah sistem perairan, sistem pertanian berkelanjutan yang mengkombinasi antara aquaculture dan hidroponik dalam lingkungan yang bersifat simbiotik atau saling menguntungkan. Nah, dalam aquaculture yang normal, ekspresi dari hewan yang dipelihara akan terakumulasi di air dan meningkatkan toksisitas air jika tidak dibuang. Nah, di sini ada 3 sumber yang saya dapat dari jurnal. Yang pertama ada sumber jurnal dengan judul Performa Produksi Ikan Lele Dumbo Clarias gyrepenius yang dipelihara dengan sistem biofilter, aquaponik, dan konvensional. Nah, jadi ini ada 2 perlakuan, yang satu sistem biofilter aquaponik dan konvensional. Nah, biofilter aquaponik ini merupakan sistem pada teknik budidaya yang mempertahankan kualitas air di atas ambang toleransi selama periode tertentu tanpa mengganggu pertumbuhan ikan yang dipadukan dengan sistem tanaman akuatik. Nah, yang pertama, untuk organisme hewan yang dipelihara yaitu adalah ikan lele dumbo dengan ukuran 6 sampai 9 cm. Nah, yang ini dengan padat beran 200 ekor per meter persegi. Nah, untuk filternya itu menggunakan tanaman air, yaitu kangkung air. Nah, wadah pemeliharaannya ini menggunakan kolam terpal yang besarnya 2 kali 1 kali 1 meter. Nah, yang berjumlah 6 buah. Nah, untuk masing-masing kolam diisi air sebanyak 80 cm. Nah, ini adalah contoh desain kolam. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, untuk nomor satu, selain filternya menggunakan tanaman kangkung air, dia juga menggunakan ada zeolit, yang nomor 2 ini zeolit, terus yang ke nomor 3 ini ada batu apung. Nah, yang keempat di sini ada tanaman kangkung air, dan yang kelima ada menggunakan biobal. Nah, di sini juga menggunakan pompa yang berfungsi untuk mengalirkan nanti sebagai pupuk dari tanaman kangkung itu sendiri. Nah, di sini ada hasil dan pembahasannya. Nah, kita bisa lihat untuk yang di sini, ini adalah bisa dilihat dari SGR, SR, TKP, FCR, EPP yang dibedakan dengan panjang bobot rata-rata. Nah, kita bisa lihat mulai dari biofilter aquaponik, kita bisa lihat SR-nya juga lebih besar rata-ratanya daripada konvensional, begitupun dengan di bawahnya. Jadi pertumbuhannya lebih bisa kita bilang pertumbuhan dan berat bobotnya itu lebih besar menggunakan tanaman biofilter yang menggunakan tanaman kangkung air. Nah, untuk di sini ada amonia, nitrit, dan nitratnya kita juga bisa lihat. Nah, untuk kualitas air yang layak pada budidaya ikan yaitu kurang dari 1 menurut Moleda 2007. Nah, kita bisa lihat di sini biofilter aquaponik dia rata-rata di bawah dikurang dari 1 gitu. Nah, begitupun dengan kalau menggunakan konvensional, kita bisa lihat dia rata-rata emang lebih dari 1 gitu. Nah, kita bisa di sini. Nah, untuk nitritnya juga seperti itu. Nah, kalau untuk nitrit, kualitas air yang layak itu adalah kurang dari 0,05 menurut FNI 2003. Nah, kalau nitratnya yang layak itu adalah kurang dari 5 menurut FNI 2003 juga. Nah, kita bisa lihat ya. Jadi, mulai dari amonia, nitrit, dan nitratnya itu lebih rendah gitu. Jadi, bagus gitu. Jadi tidak ada racunnya itu lebih banyak yang di konvensional. Nah, juga di sini ada kualitas airnya mulai dari DO, pH, suhu. Di sini ada kualitas yang layaknya, jadi kita bisa lihat. Jadi lebih bagus yang menggunakan biofilter aquaponik tadi, menggunakan tanaman kangkung air. Nah, yang kedua, sumber materinya ini dengan judul Pertumbuhan dan Kelangsungan Hidup Benih Ikan Nila Gesit Oreochromis niloticus pada sistem aquaponik dengan jenis tanaman yang berbeda. Nah, di sini kita bisa lihat untuk organisme yang dipelihara adalah benih ikan nila gesit sebanyak 20 ekor di setiap wadahnya. Nah, benih ikan ini berukuran 5 sampai 8 cm. Nah, di sini ada tanaman sawi, kita bisa ada tanaman kangkung air, terus ada selada. Nah, untuk ukuran akuariumnya 26 dikali 16 dikali 60 cm.
Nah, ini adalah pemeliharaan untuk ikan nilainya ini selama 2 minggu gitu. Nah, untuk di sini ada 4 perlakuannya. Yang satu itu kontrol tanpa menggunakan tanaman, tapi pada sebarannya itu 20 ekor per akuarium. Nah, untuk perlakuan kedua itu menggunakan tanaman kangkung, pada tebaran juga sama 20 ekor. Dan yang ketiga menggunakan tanaman sawi dengan pada tebar 20 ekor juga. Dan perlakuan keempat menggunakan tanaman selada dengan pada tebar 20 ekor juga. Nah, di sini kita bisa lihat hasil dan pembahasannya. Untuk kontrol, nah ini kita bisa lihat panjang pertambahan, laju pertumbuhan spesifik, tingkat kelangsungan hidupnya. Nah, di sini mulai dari kontrol pertambahan panjangnya kita bisa lihat. Jadi, kontrol ini lebih rendah ya daripada kangkung, sawi, dan selada. Nah, untuk kangkung ini lebih besar untuk pertambahan panjangnya. Nah, terus pertambahan beratnya maksudnya. Nah, untuk kalau pertambahan panjang kita juga bisa lihat lagi-lagi kontrol ini lebih rendah daripada ketiga yang tadi. Dan untuk yang besar kangkung gitu. Nah, untuk laju pertumbuhannya juga lebih besar si kangkung karena 2,36. Nah, untuk tingkat kelangsungan hidupnya di sini antara kangkung, sawi, dan selada itu 95 gitu. Jadi sama, tapi untuk kontrol yang tidak menggunakan tanaman air tadi itu 90. Jadi lebih kita bisa lihat kontrolnya itu yang tanpa menggunakan tanaman tadi lebih sedikit. Jadi nah, di sini juga kita bisa lihat nih mulai dari suhu, DO-nya, pH-nya, terus tuh akhir pH-nya tuh juga lebih bagus gitu. Jadi kontrol itu lagi-lagi karena dia tidak menggunakan tanaman air, tidak ada filternya, jadi gitu lebih sedikit. Jadi kita bisa simpulkan. Nah, dari ketiga tanaman ini yang paling berpengaruh gitu menggunakan biofilternya itu adalah tanaman kangkung gitu. Kita bisa lihat mulai dari pertambahan berat, panjang gitu. Nah, jadi kita bisa simpulkan kalau menggunakan tanaman uh, kangkung itu lebih besar. Tapi sawi dan selada juga, tapi untuk kangkung lebih besar seperti itu. Nah, untuk sumber materi yang ketiga atau yang terakhir ini adalah efektivitas sistem aquaponik dalam mereduksi konsentrasi amonia pada sistem budidaya ikan. Nah, di sini, nah kita bisa lihat ini adalah desain sistem aquaponik pada penelitian. Nah, di sini kita ada ikannya. Terus ini menggunakan, kalau di sini menggunakan tanaman kangkung juga. Dan di sini kita bisa lihat pompanya itu akan naik nanti ke sini. Nah, ini ada salurannya, naik untuk menjadi pupuk dari tanaman kangkung air ini sendiri gitu. Nih, di sini juga ada 4 perlakuan. Yang pertama itu kontrol tanpa menggunakan tanaman kangkung. Yang kedua menggunakan tanaman kangkung dengan jumlah 10 batang kangkung per rumpun. Yang perlakuan ketiga menggunakan tanaman kangkung tapi jumlahnya 20 batang, sedangkan perlakuan yang keempat menggunakan kangkung dengan jumlah 30 batang. Nah, penelitian ini berlangsung selama 60 hari atau 2 bulan. Nah, pengambilan sampel air dilakukan setiap 20 hari sekali, setiap pagi dan sore hari. Nah, di sini hasil dan pembahasan nih, kita bisa lihat nih, untuk yang di sini adalah konsentrasi dari amonia. Kita bisa lihat ya, yang tadi A itu kan tanpa menggunakan tanaman air. Jadi kita bisa lihat amonianya sangat tinggi dibandingkan dengan B, C, dan D. Untuk yang paling rendah, amonianya itu adalah D, karena kita bisa simpulkan juga kenapa paling rendah, karena tadi menggunakan tanaman yang lebih banyak, itu sebanyak 30 tanaman batang kangkung per rumpun. Jadi gitu. Kita bisa lihat ya kalau tidak menggunakan tanaman sama sekali amoniaknya tinggi sekali gitu. Jadi itu saja. Kalian bisa kita simpulkan. Jadi kalau misalnya semakin banyak tanaman air yang kita gunakan juga dapat mengurangi dari tadi kadar amonia, nitrit, dan nitrat, juga bisa menambah pertumbuhan panjang, bobot, terus kelangsungan hidup dari budidaya ikan. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dah.